Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Mudah-mudahan sehat semua ya. Dan kita semoga Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa memberkahi, berkat kepada kita semua yang ada, hingga kita diberikan kemampuan untuk bisa tetap semangat belajar dimanapun kita berada. Dan sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Shadaqallahul azim. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rezeki akan kepahaman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan pada kesempatan ini kita akan belajar kelas 4, tema 6 cita-citaku, subtema 3 giat berusaha meraih cita-cita, pada pembelajaran yang kelima, yaitu Bahasa Indonesia, PKN dan Seni Budaya. Adapun pembelajaran kelima ini kita akan membahas 3 muatan pelajaran, PKN, Seni Budaya, dan juga Bahasa Indonesia. Selanjutnya tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu melalui kegiatan membaca puisi, kemudian juga kegiatan mengenal kehidupan sekitar, berdiskusi, dan juga melalui kegiatan membuat montase. Itu pembelajaran belajar. Diawali sebelum ada ucapan, jika cita-cita juga dapat disamakan dengan mimpi yang ingin diraih, apakah mimpi besarmu? Simaklah cerita tentang seorang yang bermimpi besar dan kerja kerasnya untuk mewujudkannya. Sini ada di judul bacaan meraih cita walau nyaris putus asa. Ini tawariang yang kita baca bersama ya. Tawariang dan teriakan lantang datang dari pemilik kaki-kaki kecil yang menyepak bola kaki di tanah lapang di sebuah kecamatan bernama Ledo Kombo. Langit mulai berwarna jingga, awan kelam pertanda siang telah berganti malam. Pemilik kaki kecil itu pun kembali ke rumah berkumpul dalam hangatnya keluarga dan sejuknya udara. Kini kaki-kaki kecil menjadi kaki-kaki yang kukuh dan lincah menari di atas rumput hijau stadion besar. Pemilik kaki-kaki kecil itu adalah Bayu Gatra Sandiawan. Pemuda ini lahir pada tanggal 12 November 1991 di Kecamatan Ledo Kombo, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Telah lama ia ingin menjadi pemain sepak bola profesional. Dan selanjutnya pada tahun 2005, Bayu bergabung dengan tim kebanggaan warga Jember, yaitu Persib Jember. Setiap hari ia berjuang menghabiskan waktu 45 menit untuk menuju tempat latihan dari rumahnya yang jaraknya cukup jauh. Ia rajin berlatih dan menunjukkan prestasi yang gemilang. Dari Persib Jember, Bayu pindah ke Perseka Pasuruan sebelum akhirnya ia berhasil masuk tim PON atau Pekan Olahraga Nasional Jawa Timur untuk berlomba di PON 2012 di Riau. Akan tetapi kemudian ia mengalami cedera lutut parah saat prestasinya sedang gemilang. Cedera itu hampir membuatnya putus asa hingga ingin berhenti bermain bola. Namun doa dan dukungan dari keluarga membuatnya tetap bersemangat. Ia melakukan operasi agar dapat kembali di lapangan rumput. Setelah mulai pulih, ia meningkatkan porsi latihannya agar untuk mengejar ketinggalannya. Kerja keras dan kegiatannya membuahkan hasil. Bayu pun kembali tampil hebat di lapangan hingga membawa timnya menjadi juara. Kemudian kita akan berdiskusi, lengkapilah diagram berikut ini berdasarkan bacaan tersebut. Cita-cita ingin menjadi pemain sepak bola. Namun ada halangan yang dihadapinya, yaitu satu, mengalami cedera lutut parah saat persiapannya sedang gemilang.
dan setiap hari berjuang menghabiskan waktu 45 menit untuk menuju tempat latihan. Nah, sikap yang dimilikinya tidak mudah putus asa, bekerja keras dan gigih, sabar dan rajin berlatih. Usaha yang dilakukannya melakukan operasi agar dapat berlari kembali dan juga yang lainnya. Dari itu kita kesimpulanmu terhadap usaha Bayu untuk bercita-cita, yaitu kerja keras dan kegigihan itu membuat dia tampil hebat. Tidak ada yang mustahil jika kita berusaha demikian yang dilakukan oleh Bayu untuk meraih cita-citanya. Bagaimana dengan usahamu untuk meraih cita-citamu? Bekerja keras dan pantang menyerah harus dilatih sedini mungkin agar kamu tangguh dan juga untuk meraih mimpi dan cita-citanya. Kamu telah mengetahui bagaimana menggunakan tekanan dan jeda yang tepat pada saat mendeklamasikan puisi. Itu dulu ya. Selain pelafalan, intonasi dan tekanan yang tepat, kamu juga harus dapat menunjukkan ekspresi wajah yang sesuai dengan isi puisi. Oleh karenanya penting bagimu untuk mengetahui makna atau isi puisi. Pada saat mendeklamasikan sebuah puisi, pahami isi dan pesan yang ingin disampaikan. Bila puisimu adalah puisi tentang harapan dan doa, maka ekspresi wajahmu itu harus mendukungnya, yaitu berekspresi yang sama saat kamu berdoa. Jika puisinya berbicara tentang harapan, ekspresimu harus menunjukkan mata yang berbinar dengan mata memandang jauh menerawang. Jika puisimu tentang pahlawan sedih, ekspresimu harus menunjukkan kesedihan yang mendalam seperti saat kamu kehilangan orang terkasih. Seperti itu ya. Ini jadi bagaimana menyampaikan puisi itu sendiri sebagai harapan dan doa kita. Kemudian kamu dapat melatih perubahan ekspresi wajah dengan menggunakan kaca atau dengan bantuan temanmu. Setelah kamu menghafalkan puisinya, kamu dapat menjiwai puisi dengan menempatkan dirimu sebagai bagian dari isi puisi tersebut. Ini setiap agama selanjutnya, setiap agama itu memiliki kekhasan dan keunikan pada tempat ibadah mereka. Kekhasan dan keunikannya dipengaruhi oleh fungsi dan juga oleh budaya masyarakat sekitar. Amatilah berbagai tempat ibadah yang ada di daerahmu. Carilah informasi tentang apa saja dan kapan saja tempat ibadah itu dimanfaatkan oleh umatnya. Misalkan nama tempat ibadahnya masjid. Ini kegiatan keagamaannya itu apa? Nah, dicari informasinya. Nah, diisi misalkan kegiatan dilakukan di masjid itu untuk sholat wajib berjamaah 5 waktu, sholat Jumat, pengajian Al-Quran, ceramah, kajian agama, taman pendidikan Al-Quran, peringatan hari-hari besar, i'tikaf, buka puasa bersama ya, menerima dan menyalurkan zakat, fidyah dan infak dan juga yang lainnya. Itu kemudian juga ada gereja. Ini kegiatan keagamaan yang dilakukan di gereja itu misalkan menyiapkan diri untuk menyambut pesta Natal, untuk perayaan Natalnya, Epifani, Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Suci, Paskah dan sebagainya. Kemudian ada juga kegiatan vihara, nama tempat ibadahnya, kegiatan keagamanya seperti apa saja. Di vihara itu misalkan untuk sembahyang dilakukan dalam rangka meneladani perjuangan Buddha dalam hidup. Waisak, Magma Puja, Asada, Katina, Ulambana. Nah, itu contoh kegiatan. Selanjutnya ada pura. Itu pura kegiatan ibadahnya dilakukan pura untuk persembahan, memuja Ida Sang Hyang Widi, Siwatri, Pagar Suari, Nyepi untuk galunan, kuningan yaitu resepsi pagi hari galunan, Taur Kasana. Nah, itu ada. Dan juga ada ini tempat ibadah kelenteng. Kelenteng ini kegiatan ibadah yang dilakukannya di antara lain Tahun Baru Imlek, Cap Gome, Cengbeng, Pencun, Sembahyang Tiongcu, dan sebagainya. Ini ada juga tuliskan, kita simpulkan juga di bawah ini bahwa setiap agama itu memiliki kekhasan dan keunikan pada tempat ibadahnya. Baik, kesimpulannya itu. Dan ingatkah kamu tentang rumah-rumah ibadah di Indonesia? Tentu kamu telah mempelajari bagaimana umat beragama tersebut menggunakannya.
Kali ini kamu akan membuat sebuah karya seni rupa dengan tentang perayaan keagamaan dan rumah ibadahmu sebagai objeknya dalam bentuk montase. Ini montase, tahukah apa itu montase? Montase merupakan karya seni yang dibuat dari berbagai foto atau gambar yang digabungkan dengan gambar tangan. Gambar-gambar tersebut bisa terdiri atas berbagai macam gambar yang berasal dari foto, majalah, atau bahan lainnya. Gambar-gambar itu diatur sedemikian rupa sehingga membuat gambar baru yang mencapai makna. Nah, contohnya yang siapa itu adalah dan bahannya yang diperlukan adalah kertas gambar, gambar-gambar yang sudah ada termasuk gambar rumah ibadah, lem, kertas, gunting, alat gambar, juga pensil, spidol, dan pensil warna. Cara pekerjaannya pertama potong dulu gunting gambar-gambarnya, kedua tempel gambar-gambar tersebut pada kertas, bukan lem kertas, dan siap langsung ditempel seperti ini nanti hasilnya. Nah, ini ada contoh montase yang sudah ini. Nah, paling mungkin yang itu yang kita nantikan untuk menutup pembelajaran kali ini. Mari kita berdoa dan dengan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtani farduduhu ilayya inda hajati wala tansanihi ya rabbal alamin. Astagfirullahaladzim. Artinya, ya Allah, sesungguhnya kutitipkan kepadamu apa yang telah engkau ajarkan kepadaku, maka kembalikanlah kepadaku saat aku membutuhkannya, dan janganlah engkau jadikan aku lupa kepadanya, wahai Tuhan semesta alam. Amin ya rabbal alamin. Tetap semangat belajar di rumah dan jangan lupa selalu bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.